Mungkin ini sedikit berbagi pengalaman Mbak Gisela ya. Jadi saya sejak dulu waktu saya di kampung halaman itu Mbak Gisela sudah terbiasa bergaul dengan anak-anak yang nakal. Tapi saya berusaha bagaimana waktu momen-momen tertentu saya mengarahkan mereka untuk ke wihara. Ya, selamat malam pemirsa podcast. Malam hari ini podcast kembali hadir menjumpai Anda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda baik-baik saja. Berjumpa kembali di Senin malam dan sudah jam 7 malam. Oke? Baik pemirsa, langsung saja di podcast kita hari ini kita akan membahas tema mengenai pergaulan anak muda di era milenial. Tentunya kita tahu anak muda ini adalah anak muda yang masih penuh dengan semangat, yang masih penuh dengan perjuangan untuk menggapai apa yang dicita-citakan, karena anak muda ini nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Nah, namun seperti apakah kita harus menyikapi dari generasi muda, terutama pergaulan anak muda saat ini di era milenial yang serba bebas, serba terbuka, seperti itu pasti tentu harus ada batasan-batasan. Nah, seperti apa pemirsa, kita akan membahas kali ini tentunya bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir bersama dengan saya. Pasti Anda juga sudah mengenalnya. Langsung saja, inilah Bapak Herman, SPDB, MM, CPS, CPM, CDS. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Mbak Gisela. Ya teman-teman, salam luar biasa. Salam luar biasa. Selalu semangat sekali nih ya pemirsa ya, ketika saya ketemu Pak Herman ini, wah ada semangat baru, ada motivasi baru. Tentunya hari ini Pak Herman juga akan memberikan motivasi kepada Anda pemirsa, khususnya anak-anak muda, terkait dengan bagaimana sih anak muda ini harus menghadapi atau harus berperilaku di era yang serba milenial ini, Pak Herman. Baik, langsung saja kita akan berbincang dengan Pak Herman. Baik, Pak Herman, menurut pandangan Bapak ini menyikapi tren anak muda sekarang ini yang serba bebas, serba terbuka semuanya. Nah, ini seperti apa Bapak menyikapi tren anak muda di era milenial saat ini? Ya, tentu Mbak Gisela, teman-teman sekalian, tentu dunia ini semakin maju, ya artinya modern itu tidak bisa dibendung. Betul. Semua di era milenial ini semua orang pengen bebas ya, utamanya anak-anak itu pengennya ya seperti burung lepas dari sarangnya, dari kandangnya, bebas ya, dari sangkarnya begitu. Artinya mereka semua itu pengen merasakan kebebasan. Tidak lagi dunia sekarang itu sama seperti zaman dulu, zaman kolonial. Sekarang kan zaman milenial. Anak muda sekarang sama anak muda dulu gitu beda sekali gitu Pak ya. Beda. Dulu itu ya boleh dikatakan dikekang, artinya mereka dilihatin orang tuanya udah segan, takut, sungkan. Ya, sekarang kadang-kadang terjadi pemberontakan, mereka tidak mau dikekang, tidak mau diatur. Nah, itu juga menjadi sebuah masalah. Oke, betul. Ya, kalau dulu udah dipototin gitu sama orang tuanya udah diem gitu Pak ya. Kalau sekarang udah malah beda gitu Pak ya. Tingkahnya gitu beda. Ini seperti apa Pak? Apa sih sebenarnya yang membedakan dahulu dengan sekarang ini? Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ya, jadi perbedaan itu terjadi bagi Gisela pemirsa ya, teman-teman sekalian, bahwa yang menjadi satu pembeda itu karena pola asuh orang tua bisa dijadikan salah satu alasan, juga karena ada faktor lingkungan, pergaulan ya yang mempengaruhi, dan yang paling penting adalah faktor psikologis anak. Ya, sehingga tahap-tahap masa-masa pertumbuhan anak, masa-masa perkembangan secara psikologi anak, kalau tidak diarahkan dengan baik, seperti ibaratkan tanaman tanpa lanjaran. Begitu ya. Tumbuh kemana saja, bebas tapi tidak teratur. Seperti itu. Mungkin apakah karena memang saat ini adanya krisis moral ya Pak? Krisis moral yang saat ini dialami oleh anak-anak muda khususnya saat ini. Nah, sebenarnya pengaruh krisis moral sendiri menurut Pak Herman ini selain tadi pola asuh, lingkungan dan psikologi, mungkin apa penyebab lainnya Pak? Penyebab lainnya itu secara moral juga karena ada perkembangan psikologi anak ya. Artinya bahwa orang tua juga tidak ikut berperan penuh. Artinya ya kadang-kadang ada orang tua yang tipikalnya protek, mereka terlalu protek banget sama anak, itu juga tidak baik ya. Terlalu memberikan kebebasan anak untuk memilih, itu juga tidak baik. Artinya begini, bahwa keseimbangan dalam arti kata, boleh saya gunakan bahasa saya itu jalan tengah. Kita ambil tengah-tengahnya. Bagaimana orang tua juga tidak menuntut banyak terhadap anak seperti apa yang diinginkan, dan bagaimana kalau bisa orang tua juga tidak terlalu memberi kebebasan. Jadilah CCTV. Orang tua bagaimana lihat anak bergerak kemana pergaulannya itu, ya dia membatasi, artinya ikut campur untuk pergaulan anak seperti itu.
Oke, boleh, tetapi tetap harus dalam pengawasan. Pengawasan gitu ya, Pak, ya? seperti itu, iya benar. Oke, kemudian Pak, kalau tadi dari pola asuh, dari faktor keluarga juga, kemudian faktor lingkungan. Iya. Nah, sebenarnya apakah memang anak muda sekarang ini dilarang untuk tidak boleh bergaul dengan orang lain, ataukah memang harus memilih-milih teman? Ini seperti apa? Iya, Pak? tentu kalau saya secara pribadi juga saya di dalam dunia pendidikan ya, saya juga selalu mengarahkan kepada para mahasiswa, kepada anak-anak generasi muda. Artinya bahwa ya kita boleh saja berteman kepada siapapun. Tujuan saya kan kita bicara di zaman milenial ya kan. Artinya ya Anda bebas memilih teman Anda, tetapi kan Anda juga harus tahu ya, para pemirsa nih generasi muda harus tahu porsinya. Kira-kira kalau teman saya kurang baik, kira-kira apa sih manfaatnya? Oh ya. Kalau teman saya baik, manfaatnya apa? Jadi kita hitung untung rugi, manfaat dan tidak bermanfaat. Artinya bahwa kalau para teman-teman di era milenial itu memiliki teman yang baik, pasti banyak hal-hal yang menguntungkan. Artinya kecerdasan Anda bertambah, paling tidak ya bakat talenta Anda juga bisa berkembang. Tapi kalau Anda berteman dengan teman-teman yang nggak baik, ya apa sih yang kita dapatkan? Contoh misalkan Mbak Gisela ya, teman-teman misalkan berteman dengan para penjudi, ya, para pemabuk, saya rasa tidak ada manfaatnya. Meskipun ya menambah pergaulan, tetapi kita harus hitung dari segi sisi manfaat atau tidak, seperti itu. Oke, memilih-milih teman boleh begitu boleh, Pak ya? Iya, jangan terjerumus begitu loh. Oke, boleh. Jadi memilah-milah seperti itu Pak, yang mana yang harus kita lakukan, mana yang harus tidak. Karena sepertinya anak muda ini kan sudah mempunyai pola pikir apa Pak? Pola pikirnya anak muda ini sudah bisa membedakan mana yang baik dan benar. Ya. Beda dengan anak-anak. Betul, begitu Pak ya? betul, Oke, kemudian iya. kalau untuk dari sisi psikologi sendiri, Iya. dari psikologi anak-anak, ini seperti apa sih Pak sebenarnya yang harus dikembangkan dari anak-anak muda saat ini supaya tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terjerumus? Nah, tentu kalau secara psikologis artinya kita berbicara mental ya. Bagaimana mental kita sebagai anak muda ya, sahabat-sahabat, adik-adik sekalian yang ada di rumah, bagaimana Anda punya mental yang sehat, punya psikologis yang sehat, ya tentunya tidak jauh dari hal keimanan. Nah, jadi kalau iman kita rendah, kita tidak pernah beribadah, jauh dari Tuhan, jauh dari kebaikan, bagaimana mental kita akan sehat? Ibaratkan mentari yang tidak masuk ke dalam rumah, seperti rumah itu menjadi lembab. Bagaimana ada sirkulasi udara? Begitu pula kalau batin kita tidak sehat, istilahnya sinar daripada kebaikan, kebijaksanaan tidak masuk, istilahnya Tuhan tidak memberikan berkah kepada kita karena kita tidak pernah ibadah, ya saya rasa kita akan didekatkan dengan orang-orang yang tidak baik. Iya kan? Jadi psikologis kita atau adik-adik sekalian, pemirsa, untuk ditumbuh kembangkan adalah dari segi keimanan, seperti itu. Ya betul sekali, dari segi keimanan. Tentunya anak muda sekarang ini mungkin karena masih ini Pak ya, banyak sekali setiap harinya megangnya medsos, setiap itu mungkin terkadang lupa juga ya Pak, kalau memang harus beribadah ke vihara seperti itu ya, mungkin terkadang lupa juga. Nah, ini seperti apa Pak? Apakah memang mereka membutuhkan teladan yang harus ditiru? Siapa yang harus ditiru menurut anak-anak muda ini, ataukah dari keluarga sendiri caranya seperti apa sih untuk bisa memberikan teladan ini kepada anak-anak? Ya, tentunya kalau kita mau berbicara buah mangga, ibaratkan begitu ya, buah mangga jatuh dari pohonnya itu tidak jauh, artinya ya sekitarnya. Artinya bahwa bagaimana pola asuh, saya kembalikan lagi, pola asuh orang tua itu membentuk sebuah karakter anak. Kalau orang tua salah mendidik anaknya, tadi yang saya katakan terlalu protek, terlalu cuek, terlalu memberi kebebasan, tidak mengisi gelas yang kosong tadi dengan keimanan, jadi anak saya rasa tumbuh berkembang ya ibaratkan seperti tanaman tanpa lanjaran. Jadi ya mau ke kiri mau ke kanan. Artinya kembali lagi saya harapkan, saya himbau kepada para orang tua, tolonglah anaknya untuk diperhatikan, tapi saya juga meminta agar tidak terlalu protek, tidak terlalu memberi satu kebebasan, tapi seperti Mbak Gisela katakan, tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan begitu ya. Boleh, tentunya banyak juga mungkin orang tua yang sama-sama bekerja gitu Pak, sama-sama sibuknya di luar, sama tidak sempat untuk mengawasi putra-putrinya. Nah, ini komunikasinya ini harus seperti apa Pak, kalau semisal ini ada orang tua yang sama-sama bekerja, hanya bertemu dengan putra-putrinya malam misalnya gitu ya. Nah, ini harus seperti apa untuk bisa memaksimalkan efektivitas
komunikasi dengan gitu ya. dengan keluarganya seperti apa? Nah, sekarang pemirsa atau teman-teman ya yang ada di rumah, kadang-kadang saya berpikir begini Mbak Gisela, ada istilah kata bijak mengatakan time is money, waktu adalah uang, ya kan? Iya. Tapi kita jangan sampai diperbudak oleh uang sampai melupakan keluarga. Oke. Itu kadang-kadang kita lihat di mana-mana ya. Saya katakan bahwa orang tua, baik ibu, baik bapak, sampai boleh saya katakan mati-matian meskipun nggak mati beneran ya. Mati-matian banting tulang, Banting tenaga tulang. ya, mencari nafkah gitu ya Pak. Betul, boleh, tapi orang Jawa mengatakan jangan terlalu ngoyo ya. Artinya tolonglah putra-putri dilihat pergaulannya sejauh mana, dengan siapa, kemana arahnya. Orang tua harus tahu, harus, boleh saya katakan harus update lah dengan pergaulan anak. Nah, dengan demikian orang tua sudah menyisihkan waktu buat anaknya. Komunikasi apa yang harus dibangun ya. Artinya paling tidak orang tua ya sekarang kan sudah canggih ya Mbak ya. Kalau zaman dulu kan mau komunikasi dengan anak mesti pakai surat ya kan. Iya. Sekarang sudah ada telepon, silakan ditelepon anaknya. Ya cerewet dikit nggak apa-apa lah. Nak di mana? Biasanya ibu-ibu ya. Ibu-ibu, mama-mama ini ya biasanya anaknya kalau udah pulang telat, apa nggak pulang pasti diomelin ya kan, telepon lah, WA lah. Nah, itu juga salah satu komunikasi, tapi saya berpesan jangan terlalu berlebihan karena anak-anak muda zaman sekarang itu beda Mbak. Polanya secara psikologisnya mereka tidak mau diatur terlalu berlebihan, tidak mau terlalu protek orang tua kepadanya, apa kadang-kadang malu sama teman-temannya. Betul ya, teman-temannya mungkin dibebaskan karena kenapa aku diteleponin terus sih Mas, ditanyain terus gitu ya Pak ya. Ada rasa malu, minder loh, kayak saya kayak anak kecil aja nih ditelepon-telepon terus gitu kan. Oke, ya betul sekali karena anak-anak mungkin susah mencari apa Pak ya, mengenai identitas diri dari anak-anak ini seperti apa Bapak memandangnya? Apakah memang identitas anak ini anak-anak harus merasa aku ini yang paling misalnya disayangi dengan orang tua, yang paling dimanja seperti itu, jadi bisa bebas melakukan segala sesuatunya, ini harus seperti apa Pak? Ya, kalau mengenal identitas diri ya Mbak ya, namanya juga anak muda itu kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri dalam tahap perkembangan psikologi anak, dalam tahap anak mencari jati diri, tahap anak adalah melalui pubertas ya, masa-masa puber. Saya rasa memang mereka mencari jati diri mereka. Jadi siapa sih saya? Kira-kira saya itu harus seperti apa? Jadi mereka boleh dikatakan sedang mencari pola. Khasnya saya tuh apa sih gitu ya. Jadi pada saat dia lagi mencari jati diri, memang kadang-kadang banyak eksperimen mereka rasa ingin tahu secara secara biologis, pengen rasa ingin tahunya, mengotak-ngatik barang ya kan. Nah, itu juga salah satu mereka ingin tahu. Mencari jati diri karena mereka ingin tahu yang lebih yang belum dari mereka mengerti begitu Pak ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak Herman. Baik, pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ngobras kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dama TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Ngobras, Ngobrol Santai. Tentunya saya ingatkan lagi, mungkin bagi pemirsa yang tidak sempat menyaksikan tayangan ini di televisi, jangan khawatir, Anda tetap bisa menyaksikan di live streaming. Alamatnya sudah tertera di layar kaca Anda. Baik, kita lanjutkan lagi mengenai pergaulan anak muda di era milenial. Tadi Pak Herman di segmen sebelumnya sudah menyampaikan banyak ya mengenai seperti apa sih hubungan komunikasi antara keluarga dan anak, orang tua dan anak yang harus dijalin supaya anak ini bisa merasa tetap diperhatikan tapi juga tetap tidak dikekang gitu Pak ya. Betul. Nah, melanjutkan jati diri tadi Pak yang sempat terpotong mengenai krisis identitas untuk jati diri anak sendiri, seperti apa Pak? Ya, tentu tadi yang saya katakan ya, jadi bahwa anak itu sedang mencari jati dirinya, lagi mencari polanya. Saya maunya seperti apa sih? Saya harus seperti apa begitu. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksakan anak, kadang-kadang orang tua nih Mbak, yang kadang-kadang saya agak sedikit mengkritik. Nak, kamu harus seperti dia loh. Dia bisa kok, kamu enggak lah. Kadang-kadang saya berpikir kita ini bukan robot yang diciptakan dalam satu pabrik. Kadang-kadang satu pabrik pun bisa beda kualitas gitu kan. Artinya bahwa begini ya Bapak Ibu, saya sedikit mengingatkan, menghimbau karena saya sebagai pendidik bahwa anak itu tidak bisa kita itu menuntut mereka harus sama seperti tetangganya, seperti orang lain gitu kan. Karena apa, setiap manusia pada dasarnya memiliki karakter watak yang berbeda. Sehingga kita inilah bagaimana mendidik anak kita. Kalau kita salah, kita keliru, kita terlalu strict, akhirnya anak akan tumbuh dewasa seperti apa yang kita bentuk. Contoh Mbak, orang tua senangnya marahin anak. Apa ya? Ini saya pernah belajar tentang hipnoterapi Mbak, tentang psikoterapi, bahwa
Kalau anak selalu dibodoh-bodohin, anak selalu dimarah-marahin, dijudge dengan kata-kata sugesti negatif, nanti di dalam alam bawah sadar mereka waktu tertidur dalam tahap delta itu akan terputar, terulang kembali sehingga anak menjadi tidak percaya diri. Apa anak akan selalu menyalahkan dirinya sendiri. Papa bilang saya bodoh, mama bilang saya bodoh. Sampai sekolah gurunya bilang dia bodoh. Oh, jadi dia kurang berani mengembangkan dirinya Iya, begitu ya, Pak? dalam bahasa hipnoterapi terjadi mental block. Oh. Ini sangat berbahaya sekali. Oke, berarti tuntutan orang tua yang berlebihan terhadap anak ini juga Iya. tidak boleh. Tidak begitu, boleh Pak, ya? apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang negatif seperti itu. Oke, kasihan ya mungkin Kasihan. bagi orang tua yang di rumah yang Iya. punya anak, ayo stop seperti itu kepada Iya. anak kita. Mungkin kita bisa memulai mengucapkan kalimat yang positif, Betul. begitu Pak ya. Sugesti yang positif seperti itu. Oke. Lalu kemudian Pak, untuk sikap mental dari anak-anak sendiri, anak-anak muda saat ini kan ada sikap mental yang tidak sehat juga. Iya. Nah, seperti apa sih Pak Herman ini menanggapi bahwa adanya sikap mental anak-anak muda ini yang tidak sehat dalam bergaul dengan temannya? Ya, jadi seperti lagi kita kan ini satu gerbong ya, Mbak Gisela, teman-teman, satu gerbong, satu rantai yang tidak bisa terputus kan, artinya saling berhubungan. Jadi bagaimana pendidikan orang tua di rumah keliru, anak tumbuh dewasa dengan sifat pola yang telah dimasukkan oleh orang tua, terbentuklah polanya sendiri karena cetakannya sudah begitu ya kan. Iya, sangat berpengaruh ya. Iya, kalau Bapak Ibu punya cetakannya bengkok sana bengkok sini ya hasil kuenya cetakannya juga bengkok-bengkok kan begitu. Kalau stabil lurus ya hasilnya bagus kan begitu. Artinya bahwa mentalitasnya yang tumbuh itu menjadi keliru. Jadi ada anak-anak kadang-kadang secara psikologisnya tidak sehat, ya bisa saja dia ikut terlibat narkoba, ya, itu. menggunakan narkoba, bermain judi, bahkan di dunia malam, ya, mereka jajan di luar, artinya dalam tanda kutip mereka berasusila. Nah inilah yang sebenarnya juga ada yang melatar belakangi Mbak Gisela, teman-teman. Kenapa yang melatar belakangi bisa saja, ya, salah satunya orang tua terlalu cerewet. Orang tua terlalu menyalahkan mereka. Mungkin mereka melihat orang tuanya ribut, terus berantem, anak jadinya, aduh, pelampiasannya di luar gitu ya, Pak Pak Herman, rumah saya itu kayak neraka. Piring terbang, gelas terbang. Jadi anak itu stres ngeliat orang tuanya berantem melulu. Oke, seperti itu. Adanya pelampiasan rasa kecewa gitu Pak. Betul. Ya, dari anak Pak ya. Nah, jadi mentalnya tidak sehat karena apa? Melihat kondisi di rumahnya orang tuanya juga tidak sehat secara psikologis, artinya ribut. Setelah itu dia kurang kasih sayang. Orang tua sibuk nyari uang, sibuk ini time is money. Akhirnya dia diperbudak oleh uang, anak ditelantarkan. Jadi anak dikemanakan Pak Herman? Anak diminta diurus oleh pembantu. Jadi ini bukan anak bapak ibu, anak pembantu. Ya. Aduh, iya. Kasihan betul. bapak ibu ya. Oke, ya. Nah, sebenarnya seperti ini bagaimana sih Pak orang tua untuk memulai? Kadang kan ada anak yang sudah terlanjur tidak percaya dengan orang tuanya karena tadi adanya rasa pelampiasan rasa kecewa kepada orang tuanya, jadi dia berbuat yang keliru. Nah, sebenarnya kalau orang tua ini sudah mulai sadar nih, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak ini bisa mau menerima kembali orang tuanya? Nah, itu ya Mbak ya. Kadang-kadang begini Mbak Gisela, saya pernah menemukan di lapangan. Artinya waktu saya dulu pernah istilahnya menjadi pengkhotbah, saya juga dulu pernah mengabdikan diri di dunia spiritual, keagamaan ya, kebetulan saya Buddhis. Artinya saya menemukan kasus-kasus di lapangan. Artinya memang banyak orang tua yang nangis ya, maaf ya, ke wihara berkonsultasi dengan para biku. Waktu itu saya juga melihat. Artinya tidak jauh-jauh masalah rumah tangga ya. Artinya bahwa orang tua menyesali perbuatannya, anaknya sudah terjadi salah pergaulan, ya, mereka judi sampai ditangkap sama pihak berwajib. Terus ada juga yang menggunakan narkoba. Artinya bahwa orang tua hanya tinggal penyesalan. Kenapa? Karena tanaman yang tumbuh tadi sudah tidak bisa diarahkan lagi. Karena apa? Karakter wataknya sudah terbentuk di pola sejak dia lahir. Sehingga ya bagaimanalah Bapak Ibu sekalian, ya saya yakin dan percaya bahwa bisa saja, tetapi cukup alot. Ya, cukup keras, cukup sulit. Karena apa? Karena itu pola yang terbentuk karena ada rasa sakit hati, karena mereka menemukan jati diri mereka harus seperti itu, sehingga orang tua ingin mengarahkan kembali kepada anaknya harus seperti ini, bahwa yakin papa mama udah berubah. Tapi anak seberapa persen jumlahnya dia yakin bahwa orang tua itu sudah berubah?
Kadang-kadang mereka sudah trauma. Ya, Papa mama betul. saya udah begitu, bagaimana sih? Saya nggak yakin kok orang tua saya berubah. Buktinya masih seperti itu. Oke, gitu. Satu, intinya adalah perjuangan keras Bapak Ibu harus bisa meyakini putra-putrinya. Betul sekali, tidak mudah ya Pak ya. Tidak Tapi mudah. memang yang bisa hanyalah orang tua karena yang mengerti dengan anaknya, sifat anaknya itu kan orang tuanya sendiri Orang tua, gitu Pak ya. iya. Kalau memang memerlukan konsultasi ataupun jasa konsultasi yang lain ke wihara ataupun ke Bante untuk Iya. meminta itu, ini seperti apa? Pernahkah Pak Herman ini juga mendapatkan curhat-curhat dari keluarga-keluarga yang seperti ini Iya. atau anak-anak muda mungkin yang sudah mulai salah pergaulan seperti apa Pak? Mungkin ini sedikit berbagi pengalaman Mbak Gisela ya. Jadi saya sejak dulu waktu saya di kampung halaman itu Mbak Gisela sudah terbiasa bergaul dengan anak-anak yang nakal. Tapi saya berusaha bagaimana waktu momen-momen tertentu saya mengarahkan mereka untuk ke wihara. Wah, gimana nih caranya Pak? Jadi caranya itu adalah kita nyaman aja, kita enjoy, kita bergaul dengan mereka, kita tidak usah membahas agama. Pada saat mereka sudah nyaman dengan kita, yuk kita sekali ke sini, yuk. Akhirnya mereka pengen coba, pertama males gitu ya. Akhirnya setelah kita sudah meyakinkan, yang penting satu Mbak, kita butuh menumbuhkan rasa yakin bahwa kita itu ada di dalam diri mereka. Ini kita pakai istilahnya psikologisnya ya, secara psikologis cara mempengaruhi. Ya, jadi kita pakai hukum negosiasi. Waduh, dalam banget ini ya. Ini ilmu manajemen loh ya. Jadi setelah kita sudah ada negosiasi, kita sudah istilahnya secara psikologis ya Mbak ya, maka dipakai oleh para psikolog itu kepada para pasien itu kita menciptakan rasa nyaman, rasa percaya. Nah, jadi sebenarnya bisa saja saya itu atau para Bante itu sebenarnya hanya mendekatkan diri kepada umat, kepada siapapun lah tanpa memandang agama. Mereka datang, kita menjadi tong sampah yang nyaman buat mereka. Mereka bisa curhat, kita kasih solusi buat mereka. Oke, gitu. Berarti menjadi orang kepercayaan untuk mereka gitu Pak ya. Betul, kita harus ada di dalam diri mereka. Mereka merasa nggak kira-kira sudah memiliki kita di dalam hati mereka. Begitu mereka sudah merasa yakin dan percaya, maka mereka akan curhat. Oke. Untuk trik masuknya ke mereka itu gimana Pak? Karena kan memang anak-anak yang seperti ini broken home seperti itu kadang mereka juga menutup diri gitu ya Pak. Betul. Menutup diri, tidak mudah juga orang untuk bisa bergaul dekat sama dia. Ini caranya seperti apa? Nah, caranya sangat gampang Mbak Gisela ya teman-teman. Sebenarnya saya salah satu khususnya para kaum milenial, bahkan yang bukan milenial pun ternyata mereka tidak butuh nasihat Mbak. Kenapa? Karena mereka ingin mengeluarkan unek-unek. Kita hanya mempersiapkan dua telinga untuk mendengarkan curahan hatinya sampai kuping kita panas. Ini saya ngalamin loh Mbak. Jadi begitu mereka sudah puas emosi, ibaratkan unek-uneknya udah tumpah ya, udah ditumpahkan semua, begitu plong, mereka nangis. Disitulah kesempatan kita memberikan sugesti. Kata-kata motivasi, kata-kata bijak supaya memori mereka, ya istilahnya kesadaran mereka, secara psikis kejiwaan mereka kita masukkan dengan hal-hal positif. Setelah itu mereka merenung, akhirnya mereka sadar, oh iya saya salah. Oke, gitu ya. Berarti memang momen-momen itu ya Pak ya yang terkadang menjadi momen istimewa sendiri ya Pak ya, bagi Bapak mungkin bagi mereka, dan pasti akan dikenang selamanya gitu ya Pak ya. Waduh. Saya menangnya satu hal loh Mbak Gisela. Kenapa Pak? Saya menangnya satu hal. Karena saya mempelajari dasar-dasar hipnoterapi. Jadi di situ saya banyak membantu juga. Betul sekali ya. Wah, Pak Herman ini bisa menghipnoterapi ya. Waduh, betul sekali. Tetapi dengan tentunya hal-hal yang positif, memberikan motivasi kepada pemirsa yang di rumah, khususnya terkait dengan tema kita kali ini adalah tentang pergaulan anak-anak muda. Boleh nih Pak jasa konsultasi nih ya untuk anak-anak muda ini. Boleh ke saya, boleh ke para Bante loh. Iya betul sekali. Baik Pak, lanjut lagi mengenai dorongan ekonomi ya. Kita tahu ada keluarga mungkin yang anak-anaknya ini broken home juga karena memang masalah ekonomi. Mereka tidak bisa tercapai apa yang diinginkan, minta ke mama papanya, udah nak nggak ada dulu. Ini juga bisa menjadi faktor pencetus itu ya. Betul. Ini menurut Pak Herman bagaimana? Nah, Mbak Gisela ya, jadi teman-teman, jadi faktor secara finansial, secara ekonomi ya kadang-kadang anak ya gimana ya, namanya juga darah daging kita, anak kita. Artinya bahwa orang tua harus selalu mengerti dong, berani menikah, berani punya anak, tentu pasti sudah memikirkan hal yang matang bahwa
kedepannya pasti banyak butuh biaya untuk salah satunya memenuhi atau menafkahi anak dan istri. Artinya bahwa memang anak-anak itu kan kadang gengsi Mbak Gisela. Artinya temennya punya HP baru, masa dia masih HP jadul sih kan gitu kan. Kadang-kadang dibully loh mereka. Kadang-kadang mereka tuh dibully di sekolah, di kampus ya kan. Oh, teman-temannya punya motor, dia juga pengen punya motor. Jadi bagi saya itu hal yang wajar, tetapi ya kadang-kadang yang menjadi tidak wajar itu anak terlalu menuntut. Kadang-kadang anak terlalu menuntut dikala orang tua memang tidak punya rezeki, bahwa anak juga harus belajar dong mengerti bahwa orang tuanya juga lagi susah, mungkin belum punya tabungan. Nah, sebagai orang tua juga yang punya harta, yang punya kelebihan rezeki, jangan pelit dengan anaknya baik, gitu loh. kita nanti tanya lagi Pak ya mengenai apa sebenarnya yang harus dilakukan orang tua, cara yang seperti apa supaya anak ini bisa mengerti juga keadaan orang tua. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama podcast Ngobras, Ngobrol Santai. Nah, tentunya mungkin saya ingatkan lagi ya untuk pemirsa, saat ini masih dalam masa-masa PPKM. Saya himbau lagi untuk pemirsa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah untuk mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Yang terpenting saat ini adalah menjaga daya tahan tubuh kita. Masih banyak orang di luar sana yang sudah terpapar, namun kita bersyukur Pak ya, kita semua masih diberi kesehatan. Yang masih diberi kesehatan, kita bersyukur bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga diri kita juga agar tidak menularkan orang lain dan juga tidak tertular dari orang lain. Baik, kita lanjut tentang tema kita kali ini. Tadi sempat terputus Pak mengenai bagaimana sih langkah yang harus dilakukan orang tua ini kalau memang anaknya ini sudah mulai menuntut yang berlebih, sementara kebutuhan ekonomi orang tua ini masih belum mampu. Seperti itu. Gimana Pak Irman? Tentunya jalan yang bijaksana ya menurut saya nih Mbak Gisela, teman-teman ya. Orang tua memang tidak bisa juga disalahkan. Artinya bahwa kenapa sih orang tua nggak membelikan saya sesuatu hal yang teman-teman punya, saya juga pengen begitu ya. Namanya juga anak-anak itu kan bergaul toh, tidak dikatakan anak itu menyendiri. Begitu lihat temennya punya, dia juga pengen, tuh hal yang sangat lumrah, yang wajar. Nah, sebagai jalan tengahnya artinya orang tua juga ikut belajar menabung, menyisihkan rezekinya lah paling tidak buat anaknya, dan anaknya juga yang sudah mendapatkan uang jajan juga ikut menabung. Nah, jadi tidak semuanya orang tua, paling tidak ya berbagi rata. Jadi orang tua setengah, anaknya juga setengah. Jadi di situ ikut andil anak juga, tidak membebankan orang tua. Gitu. Jadi ada sama-sama ada keseimbangan gitu Pak ya. Yuk sama-sama orang tua juga menabung, anak juga mulai mengerti keadaan, menyisihkan sebagian gitu ya. Jadi saling mengisi. Baik Pak. Di era milenial saat ini, kita tahu banyak sekali saat ini video-video prank juga mulai beredar gitu Pak ya. Kebanyakan ini juga dilakukan kalangan anak-anak muda. Nah, sepertinya ini memberikan dampak yang kurang baik ditiru juga kepada anak-anak kecil yang sekarang juga mulai menggunakan medsos. Nah, ini bagaimana Bapak menanggapinya dengan adanya video-video prank tersebut? Bermanfaat nggak sih Pak gitu? Iya, kadang-kadang ngeprank itu kan awalnya membuat orang itu sudah berpikir negatif, berpikir jelek, ya apalagi di prank itu orang tua sendiri. Nah, itu dia. Ya kan, sampai orang tuanya nangis, sampai orang tuanya sampai syok begitu ya. Apalagi sampai membuat orang itu menjadi pingsan begitu ya. Jadi saya rasa ini tidak ada manfaatnya ya. Buat apa sih sebenarnya? Ya karena ingin memenuhi rasa nafsu untuk bisa membuat orang lain itu menderita, bahkan dia happy melihat kesusahan orang lain, dia menari-nari di atas penderitaan orang lain, meskipun dia puas. Wah, mantap nih, apalagi subscribe saya banyak sekali ya kan, yang like banyak, yang nonton banyak. Buat apa sih? Artinya kita jangan mencari panggung dengan cara merugikan orang lain, meskipun demi kepuasan kita. Tapi ya saya rasa ini psikologisnya jadi tidak baik. Artinya bahwa kita memberikan contoh yang tidak baik nanti ditiru oleh adik-adik di bawah. Artinya bahwa carilah sesuatu hal yang positif. Mungkin kita punya talenta apa, kita punya skill apa, kita bisa membuat satu penemuan apa, kita bikin satu video tutorial. Itu jauh lebih bermanfaat. Berarti memang butuh pengarahan untuk viral ini harus kemana gitu Pak ya? Betul. Walaupun saya kenapa berbicara ini Mbak ya. Jadi saya sebagai seorang digital speaker yang telah tersertifikasi pun, waktu saya mengikuti pelatihan Mbak, saya juga diajarkan oleh para mentor-mentor saya bahwa kita ingin mengupload satu video menjadi vlogger maupun YouTuber itu harus sesuai dengan standar bagaimana sih layaknya kita itu bisa mempromosikan diri seperti itu.
baik. Lalu sebenarnya seperti apa Pak kalau ingin anak-anak ini ingin viral tapi harus diarahkan ke arah yang positif. Iya. Nah ini sebenarnya apa yang harus dilakukan anak-anak ini Pak? Atau mulai merubah kebiasaan ngeprank yang jelek atau seperti apa? Ya, jadi sekarang sudah mulai harus banyak melihat ya Mbak ya. Kalau menurut saya sih harus banyak melihat channel-channel YouTube kah, atau melihat satu media-media yang sekarang kekinian. Artinya bahwa kekinian di sini itu semua itu mengandung satu edukasi, pembelajaran. Jadi jangan hanya seneng melulu ya kan, tapi tidak ada nilai-nilai pembelajaran. Buat apa? Jadi saya rasa ya memang banyak peminatnya sih, tetapi bagi saya kita cobalah mulai untuk mendidik adik-adik kita, karena kalau saya mengacu nih Mbak ya, karena saya sebagai pendidik juga mengacu kepada UUD 1945 pembukaan itu adalah kita punya kewajiban mencerdaskan anak bangsa. Jadi kalau kita tidak mencerdaskan anak bangsa, hanya ngeprank, hanya membuat konten-konten yang tidak bermanfaat, lebih baik tidak usah seperti itu. Oke. Ya, berarti mulai sekarang stop ya, karena prank-prank yang kurang berkenan juga gitu. Sepertinya untuk mengajarkan yang sesuatu hal yang kurang baik begitu Pak ya. Menciptakan psikologis yang tidak sehat. Oke, baiklah. Lalu perlukah Pak ini anak-anak muda saat ini, khususnya di zaman milenial ini, memang apakah memerlukan pendidikan karakter sejak dini? Apakah memang berpengaruh sih Pak pendidikan karakter dari anak-anak yang mulai diberikan itu sampai ia tumbuh ke anak muda ini? Apakah memang berpengaruh? Ya, tentunya Mbak Gisela ya. Jadi saya juga di dalam dunia pendidikan juga, tentu bagi saya kita sama-sama mengerti bahwa sekarang kurikulum itu kan berbasis karakter. Ya, tidak seperti zaman dulu kurikulumnya teori melulu. Sekarang udah kembali ke kurikulum berbasis karakter. Artinya bahwa semua guru-guru, bahkan di perguruan tinggi para dosen sekalipun memberikan mata pelajaran, mata kuliah, semua sampai termasuk ekstrakurikuler itu lebih kepada pendidikan karakter. Bagaimana diharapkan nanti tumbuh kembangnya si siswa ini tidak hanya teori saja, tetapi karakternya bagaimana nanti input, proses dan outputnya itu menjadi yang berkualitas. Ya, seperti itu, tidak kata buku. Nah, kadang-kadang saya begini Mbak Gisela, kadang-kadang kita melihat juga nilai-nilai budi pekerti di bangku sekolah sudah mulai pudar. Ya, sehingga jadi lebih dominan ke agama. Memang betul agama juga baik mendidik, tetapi alangkah lebih baiknya juga pelajaran budi pekerti itu harus dikembangkan lebih mantap juga. Jadi antara mata pelajaran budi pekerti dan agama itu bisa sama-sama meningkat. Seperti itu. Ya, berarti memang peran dari sekolah atau kurikulum sekolah ini juga memang diperlukan Pak ya. Betul. Untuk bisa mulai memberikan pendidikan karakter anak sejak dini. Nah kemudian Pak, di zaman medsos saat ini atau zaman milenial saat ini, kita tahu ini adalah jika anak-anak ini terus dilakukan atau terus terbiasa dengan gaya hidup yang keliru dari perkembangan zaman saat ini, ditakutkan ini akan menjadi sesuatu hal yang berbahaya. Nah, menurut Bapak bagaimana sih gaya hidup daring yang aman saat ini? Nah, tentu begini Mbak Gisela, ini saya mau cerita ya, berbagi pengalaman nih Mbak Gisela ya, jadi kita karena benar-benar ngobrol santai. Betul. Pemirsa di rumah silakan deh minum kan kopi. Guru utama ya Pak ya, betul. Sambil ngopi ya, sambil nyemil, nggak apa-apa, pemirsa nyantai kita. Ya, jadi begini Mbak Gisela, mungkin Mbak Gisela pernah melihat, saya pernah melihat, pemirsa pernah melihat itu. Sekarang kita bayangkan Mbak, zaman dulu itu anak-anak kalau udah disuruh makan, ayo duduk makan bareng-bareng ya kan, nggak ada yang aneh-aneh lah. Betul. Boleh kita katakan ya kan. Sekarang coba kita lihat anak-anak di rumah itu suruh makan main game. Maaf nih Mbak ya, makan di meja makan main game. Jadi anak-anak itu hidupnya itu kalau boleh saya katakan setengah jiwa mereka untuk game. Setengah jiwa untuk game. Karena saya melihat itu orang itu sedang menggila. Jadi game ini sangat membuat rasa candu yang luar biasa. Sehingga kalau saya melihat beberapa informasi, ada yang sampai, maaf ya Mbak, sampai matanya buta karena dia melihat game berpuluh-puluh jam ya. Sampai mereka ada yang terkena sarafnya, ada yang meninggal. Itu karena apa? Bahaya daripada orang itu menjadi seorang gamers yang overdosis seperti itu ya. Jadi tolong pemirsa, khususnya bagi kaula-kaula muda, para generasi muda, tolong Bapak tidak melarang, tetapi saya hanya menghimbau, kurangi waktu Anda untuk bermain game, lebih banyak belajar, membantu orang tua dan ibadah. Itu sangat baik sekali. Seperti itu Mbak Gisela. Tapi karena saat ini memang juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mendukung hal tersebut, gitu ya betul. Pak. Sebenarnya peran pemerintah juga penting. Artinya bahwa pemerintah juga harus ikut mendukung dunia pembelajaran. Artinya
Oke, kita mengizinkan ada aplikasi game. Tapi aplikasi game yang bermanfaat dong, aplikasi game yang mengasah otak seperti contoh bermain catur ya, atau mungkin teka-teki atau apa. Artinya bahwa permainan-permainan game itu yang sifatnya membangun karakter. Jangan justru game itu yang membunuh karakter, artinya membuat mereka kecanduan seperti game perang-perang ya atau apa seperti itu. Usahakan ya kalau ada jangan unsur pembunuhan. Karena apa, nanti akan membangun psikologis anak, tercipta unsur untuk mengalahkan orang itu jauh lebih baik. Nah, itu dampak negatif secara psikologis. Berarti anak ini lama-kelamaan akan memiliki rasa ini Pak ya, ego yang tinggi gitu ya Pak. Betul. Jadi ada rasa dendam, benci, kekerasan karena isi gamenya perang melulu. Iya betul sekali. Tidak mau kalah dari temannya gitu ya. Betul. Jadi bagaimanapun caranya dia harus memenangkan. Dia harus memenangkan. Itu sebenarnya Pak ya yang menjadi poin utama. Benar. Ya. Nah, berarti yang sempat saya ambil dari yang Bapak sampaikan tadi adalah mengalihkan atau permainan-permainan dari yang games-games online ini dialihkan ke permainan-permainan yang sederhana. Contohnya, apakah memang bisa dialihkan ke permainan tradisional gitu Pak ya? Kalau kita lihat di zaman dulu itu kok kayaknya kok enak banget gitu Pak ya, catur seperti tadi Bapak sampaikan seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Apakah memang permainan-permainan yang dulu ini patut untuk diangkat kembali di zaman saat ini? Nah, tentu saya sangat setuju Mbak Gisela. Artinya bahwa saya juga senang karena saya juga pecinta budaya. Artinya saya melihat Nusantara ini sangat kaya dengan budaya, sangat indah. Tetapi kita lihat generasi-generasi milenial saat ini, mereka sudah melupakan bahasa daerah mereka sendiri. Jangan jauh-jauh lah, pakaian adat mereka, bahasa mereka. Meskipun mereka, maaf ya, seperti saya, misalkan saya dari darah keturunan Jawa Barat, nah istilahnya, saya sendiri pun kadang-kadang tidak menguasai bahasa Sunda. Meskipun ibu saya bisa. Nah, ini juga saya termasuk salah satu yang harus mengupgrade diri untuk belajar budaya lebih dalam. Begitu ya Pak ya. Caranya seperti apa sih Pak kalau kita misalnya ingin meningkatkan rasa kecintaan kita ya terhadap budaya, khususnya anak-anak muda saat ini, untuk bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya, terhadap tanah air. Mungkin ada tips dari Pak Herman. Seperti apa? Sekarang saya memang tidak bisa menuntut bahwa anak harus bisa, tetapi mereka menjadi tidak bisa karena terbiasa dengan sesuatu hal yang orang tua tidak membiasakan. Artinya bahwa saya kembalikan lagi terus kepada orang tua, bahwa orang tua sendiri harus selalu mengenalkan budaya kepada anak. Ini loh nak, budaya mama papa, ini loh nak, bahasa kita. Ya, jadi kalau bisa di rumah pakai dong bahasa daerah, supaya anak itu familiar dengan bahasa kita, bahasa suku kita, artinya begitu. Yang kedua ya, apa sih yang bisa kita kenalkan budaya-budaya kepada mereka, budaya leluhur, seperti musik, seperti tarian, seperti bahasa. Kalau kita orang Jawa ada tulisan Hono Coroko, paling tidak anak itu sudah tahu Hono Coroko tulisannya gimana. Itu juga salah satu cara kita membangkitkan selera anak untuk belajar. Berarti penting sekali ya untuk menciptakan rasa kecintaan terhadap budaya, terhadap tanah air, khususnya di kalangan anak-anak muda saat ini, begitu Pak ya. Betul. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masih punya segmen terakhir ini Pak. Nanti kita tunggu di segmen terakhir ini apa kata-kata mutiara apa yang akan diberikan oleh Pak Herman. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama podcast Ngobras. Tentunya kita sudah ada di segmen akhir, tapi kita tadi sudah berbincang banyak ya. Banyak sekali ulasan-ulasan yang sudah disampaikan oleh Pak Herman, motivator kita kali ini terhadap anak-anak muda dan juga terhadap orang tua, khususnya untuk lebih memberikan perhatian kepada anaknya agar anak-anak ini tidak menjadi salah pergaulan seperti itu. Nah, kembali lagi Pak ke orang tua. Nah, sebenarnya berapa persen sih Pak peran orang tua ini di rumah dalam memberikan pendidikan kepada anaknya? Ya, jadi kalau saya mengatakan kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu orang tua itu boleh dikatakan hampir besar lah, kalau persenannya itu mungkin 80% ya dalam mendidik anaknya. Selebihnya 20% di bangku sekolah. Nah, sekarang malah sebaliknya.
Sebaliknya, kalau boleh kita katakan justru pendidikan saat ini itu mengambil peran yang sangat besar, meskipun daring ya. Nah, itu dia. Iya kan, kalau sekarang kita lihat lah orang tua kadang-kadang tidak sempat mendidik anak dengan alasan tadi kita bahas ya Mbak Gisela bahwa orang tua sibuk mencari uang. Betul. Sehingga mereka punya waktu kapan untuk mendidik anak. Kadang-kadang anak lebih baik dioper ke guru-gurunya biar diajarkan ikut ekstrakurikuler, bahkan dititip ke pembantunya. Nah, untuk itu dididik ya kan. Anak pembantu ya tadi, jadi Pak, ya. jadi mental nanti jadi mental pembantu kan begitu. Artinya bahwa ya orang tua harus mengambil peran lah di situ. Artinya bahwa kita melihat juga ya selebihnya waktu sangat sedikit Mbak di bangku sekolah, kita katakan waktu masa-masa offline ya. Jadi memang ada guru BK, ada bimbingan konseling di situ. Memang kadang-kadang anak-anak ada yang nakal, keliru, itu guru-guru BK yang mengatasi, kadang-kadang wali kelas seperti itu. Tapi boleh saya kembalikan lagi, tidak bisa mengandalkan 100% guru mendidik anak kita di rumah supaya menjadi baik. Tapi guru di rumah adalah orang tua, tetap punya tanggung jawab saat anak belajar, kita awasi, ditanyakan ada nggak PR-nya, tugas hari ini apa, coba kasih lihat mama papa nilainya berapa, ujiannya mana nilainya. Jadi orang tua harus mau tahu. Karena orang tua udah yang penting sekolah, wis lulus selesai sudah. Jangan begitu Bapak Ibu. Karena apa? Kita menjadi beban kalau suatu saat nanti anak-anak kita tumbuh dewasa tidak menjadi anak-anak yang terdidik. Siapa yang menyesal? Bapak Ibu sendiri. Oke, berarti memang peran orang tua dalam mendidik ini harus lebih besar. Lebih besar perannya dibanding dengan pendidikan mungkin di sekolah. Iya, seperti itu Pak ya. Seperti itu, betul. Oke, itu ya pemirsa ya. Mungkin bagi orang tua saat ini yang sudah mulai merasa ini ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman, sudah mulai merasa kurang memperhatikan anak-anaknya. Ayo saat ini mulai anak-anaknya diperhatikan, ditanyakan, seperti itu Pak ya. Betul. Harus mendapatkan perhatian yang lebih dari Anda para orang tua di rumah. Baik, Pak, kita tahu juga saat ini semua ini serba dilaksanakan secara online. Iya. Di pendidikan, di perkantoran, dimanapun semuanya dilaksanakan secara online atau daring. Nah, untuk mengenai pendidikan sendiri yang dilaksanakan secara online ini menurut Pak Herman sebagai tenaga pengajar juga, apakah memang efektif pendidikan secara online yang saat ini dilaksanakan di zaman sekarang ini, Pak? Seperti apa? Ya, memang kadang-kadang kita melihat ya Mbak Gisela ya pemirsa bahwa kita ini dituntut oleh keadaan ya untuk menjadi Indonesia maju. Memang kadang-kadang kita dilihat karena ada virus corona atau COVID-19 ini secara tidak langsung kita juga dituntut oleh keadaan, kita harus melek teknologi. Betul. Kita memang harus seperti negara lain. Artinya kita sudah harus mengenal, bahkan petani, pedagang sekalipun sekarang sudah harus bisa menggunakan WhatsApp paling tidak ya begitu ya. Artinya begini, bahwa kita jangan sampai kebablasan, khususnya para kaum milenial ya, para pemuda. Kadang-kadang kita belajar Mbak. Kadang-kadang saya sebagai dosen ya, kadang-kadang saya mengajar mahasiswa saya offline, off kamera. Nah itu dia ya, dipanggil-panggilin nggak jawab, jawab di gitu absen nggak jawab. Kadang-kadang saya tegas ini. Kalau yang tidak jawab panggilan bapak tak bikin alpa. Wah gitu ya. Atau wajib on cam gitu Pak. Iya on cam gitu ya. Kalau nggak begitu Mbak Gisela, anak-anak itu kadang-kadang meremehkan gurunya, meremehkan dosennya. Artinya bahwa memang saya berpesan kepada para kaum milenial, kepada adik-adik sekalian bahwa kalau kita belajar daring, tolonglah on kamera. Artinya apa? Bahwa kita melihat guru kita, melihat teman kita, kan kangen ya kan, udah lama nggak sekolah, nggak masuk ke sekolah. Artinya di situ kita ada hukum psikologisnya, kita belajar. Kadang-kadang kita matikan kamera, kita bohongin gurunya, kita bohongin dosennya, ngopi, tidur, jalan-jalan. Ada kekurangannya juga sebenarnya. Ada kekurangannya. Jadi kalau saya mengatakan secara pribadi saya, pertemuan yang efektif adalah pertemuan tatap muka, tidak menggunakan daring. Kalau menurut pribadi saya, kenapa? Karena emosinya beda. Emosinya beda. Seperti bahwa saya memang udah terbiasa Mbak, saya manggung di panggung untuk berkhotbah, untuk memberikan training ya. Itu tidak berdasarkan hanya lensa kamera saja, tapi emosi yang saya dapat, saya bisa menatap jutaan bahkan ribuan mata. Itu emosinya naik. Berarti lebih menantang yang bertemu langsung gitu. Bertemu langsung Mbak. Ya. Betul ya, tidak ada interaksi juga kalau memang harus dilaksanakan secara online. Interaksinya hanya dengan kamera saja gitu, jarak jauh ya. Jadi saya sih hanya berharap semoga pandemi COVID-19 segera berlalu ya Mbak ya. Jadi teman-teman semua, adik-adik yang di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, para guru, para dosen bisa segera temu kangen. Betul sekali ya. Karena ini juga yang sudah dinanti-nanti semuanya. Kita ingin bebas kembali seperti
dulu lagi seperti itu ya. Boleh merasakan pendidikan secara online, secara offline, boleh bertatap muka langsung dengan gurunya seperti itu. Nah, Pak, mengingat anak-anak muda saat ini yang sudah terlanjur ke jalan yang keliru gitu ya, yang sudah terlanjur ke memiliki pergaulan-pergaulan yang salah. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak cara mengatasi anak-anak muda yang sudah terlanjur bergaul di jalan yang keliru? Seperti apa? Ya, tentu Mbak Gisela, teman-teman yang ada di rumah, para orang tua, tentunya kita juga butuh ekstra tenaga untuk mengarahkan kembali putra-putri kita yang dalam tanda kutip sudah di jalan yang keliru. Mereka sudah terlibat di pergaulan bebas, ya mungkin saja sudah pernah mencoba penggunaan narkoba, miras, ya judi ataupun hal-hal yang negatif lah. Artinya bahwa kembali lagi lah kepada Anda, pribadi Anda sebagai teman-teman, sebagai adik-adik, sadar diri, sadar bahwa saya sudah tidak baik, kembali ke jalan Tuhan, kembali ke jalan agama, sadar, minta pertobatan, minta pengakuan dosa kepada siapa? Kepada tokoh agama kita, mungkin kepada para ustadz, bante, pastor, pendeta, ya kepada pedanda, siapapun tokoh agama kita. Kita datang, kita pengakuan kesalahan, kita minta maaf, kita janji bertobat. Nah, setelah itu kita mantapkan diri kita untuk kembali ke jalan kebenaran. Oke. Kembali ke diri kita, sadar atau enggak kita ini salah. Ya betul sekali ya. Karena sadar diri itu sebenarnya susah ya Pak ya. Betul. Untuk menyadarkan orang lain kita gampang, kamu jangan begitu. Ternyata diri kita sendiri yang seperti itu, gitu ya Pak ya. Oke, betul sekali. Baik, Pak Herman, di sisa segmen ini, di sisa waktu ini ya, mungkin Pak Herman ingin memberikan tips pergaulan terhadap anak-anak muda. Ini anak-anak muda ini bergaul di zaman milenial saat ini yang serba bebas, yang serba open, yang serba tak terbatas ini sekarang ya. Ini harus seperti apa Pak? Jadi saya ibaratkan pergaulan itu seperti pelangi yang tidak diharapkan datang. Wah. Tetapi pelangi akan datang dan orang lain tidak bisa menolak atas keindahannya. Pergaulan akan datang dengan berbagai macam warna, karakter, watak yang berbeda-beda. Tetapi menjadi permasalahan kalau warna satu dan lainnya saling menyalahkan, kenapa aku lebih jelek dan kamu lebih baik? Itu tidak akan menjadi harmonis. Tetapi pergaulan akan datang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam watak, seperti layaknya indahnya pelangi karena kebersamaan tanpa membedakan. Itulah menjadi sebuah keindahan meskipun tidak diharap, tidak dinanti. Begitu datang pelangi akan menjadi sebuah harapan, orang akan terkesima untuk melihatnya. Persahabatan, karakter yang baik bagi Anda sebagai pemuda yang seger, yang bugar, tentu harus memiliki karakter watak yang baik, menjadi pemuda yang tangguh dan beriman. Cakep ya, ini tadi kata mutiara yang saya nantikan ini Pak. Ternyata baru munculnya di akhir-akhir ya pemirsa ya. Begitu ya. Munculnya di akhir-akhir ya pemirsa ya kata-kata mutiaranya Pak Herwan ya. Oke, itu tadi untuk anak-anak muda Pak. Kalau untuk pesan kepada orang tua saat ini seperti apa? Mungkin ada orang tua di rumah saat ini yang mengalami anak-anak muda atau anaknya saat ini yang sedang bergaul keliru. Ini seperti apa Pak? Tentu sekarang kata bijak buat orang tua ya. Kalau Anda mengukir di langit, dia akan terhempas oleh udara dan akan hilang. Kalau Anda mengukir tulisan di pasir pantai, dia akan terkena ombak, tersapu juga akan hilang. Tapi ukirlah nama anak-anak Anda di batu cadas yang besar, maka tersapu oleh ombak sekalipun nama anak-anak Anda akan terukir dengan kuat, tidak terlupa oleh waktu, tidak usang oleh waktu. Artinya bahwa Bapak Ibu sekalian jangan pernah lupa, rasa kasih dan sayang kepada anak tidak sebatas hanya kewajiban orang tua karena ini anak saya, tetapi karena hati yang paling dalam bahwa ini adalah darah daging saya. Saya punya tanggung jawab yang besar bagaimana menjadikan putra-putri saya menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, dan cerdas secara sosial dan agama. Itu baru namanya orang tua yang tangguh. Mulai sekarang kita harus selalu mengawasi, mengarahkan putra-putri kita agar menjadi yang paling hebat. Itu yang paling penting. Agar menjadi yang paling hebat begitu Pak ya. Tentunya sebuah keinginan dari orang tua ya Pak untuk memiliki putra-putri yang hebat, yang pintar, bisa membanggakan kedua orang tuanya seperti itu. Satu lagi nih Pak, pertanyaan saya terakhir ya. Ini masih ada sisa waktu. Jika ada orang tua memang yang belum mendapatkan
harapan dari anak-anaknya belum bisa tercapai begitu ya. Iya. Apa yang harus dilakukan orang tua? Mungkin orang tuanya sudah mengeluarkan banyak uang, tetapi anaknya ini belum bisa mencapai apa yang diinginkan orang tua. Apakah yang harus dilakukan orang tua? Iya, paling orang tua kalau masih sehat ya terus berjuang untuk menyadarkan putra-putrinya, dan para putra-putrinya pun harus tahu diri, ya tahu berterima kasih, tahu budi baik. Ya, artinya bahwa orang tua tanpa mereka kita tidak ada. Oke. Kalau orang tua sudah dalam keadaan sakit, maka harus menyiapkan warisan, yaitu adalah wasiat. Wasiat oke. Pesan kepada anaknya, agar nanti dikala kita sudah tidak ada, anak-anak kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Begitu buka surat wasiatnya, dia akan meneteskan air mata, menyesal perbuatannya. Selama kita sebagai orang tua masih hidup, mereka tidak bertaubat, mereka tidak menyenangkan, membahagiakan orang tua. Tetapi orang tua tidak boleh dendam, tidak boleh benci. Tugas kita jangan pernah lelah untuk selalu cinta kasih kepada putra-putrinya, dengan penuh dengan kewajiban sebagai orang tua untuk selalu sayang pada anaknya. Oke, ya. baik. Berarti mungkin di rumah mungkin ada anak-anak yang saat ini masih memiliki orang tua. Iya. Ayo sekarang lakukan perbuatan baik sebelum nanti menyesal, Pak ya, kalau Betul. sudah ditinggal oleh orang tua kita seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya Pak Herman. Sama-sama. Hari ini boleh berbagi informasi, memberikan motivasi juga kepada kita semua, pemirsa yang di rumah, kepada Anda orang tua, khususnya juga kepada anak-anak saat ini, bagaimana kita bisa bergaul saat ini untuk bisa menjaga pergaulan di era milenial saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak. Iya. Kapan-kapan nanti di episode kapan-kapan lagi nanti boleh ya Pak ya, dan Boleh. lagi memberikan informasi Iya, kepada siap. pemirsa. Baik pemirsa, terima kasih sekali lagi Anda sudah menyaksikan podcast episode malam ini. Kita akan berjumpa kembali dalam podcast episode minggu depan. Sampai jumpa dan selamat malam.